Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah di pagi dan hari yang cerah ini kita bertemu kembali. Tapi sebelum kita lanjut ya sesi materi pada hari Rabu ini, silakan ketua kelas mana Septi dipimpin doa biar apa yang kerja kita hari ini itu mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Perhatian. Siap. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita baca doa dalam hati dimulai. Selesai, ucapkan basmalah. Oke, silakan tasnya yang masih menggantung di kursi disimpan di bawah kursi yang ada di sini. Disimpan di bawah kursi atau di sana boleh, asal tidak menggantung di kursi ya. Oke, mudah-mudahan hari ini semua kita sehat ya. Anissa Anugrah Putri mana? Rumah di mana itu? Hah? Kaban? Jadi kencengan bapaknya. Anissa Anugrah Putri. Yang kemarin masak siapa? Anissa ya? Di rumah siapa kemarin kalau? Oh, rumah sih. Anma Hoiriz Zaman. Rumah di mana Anma? Cirengas. Arjuna Pratama Putra yang udah izin keluar ya. Ajis Ridwan. Jis, sehat Jis? Alhamdulillah. Di mana rumah Jis? Cep Nandang. Cep, di mana rumah Cep? Gitu. Dela Septiani. Di mana rumah Del? Desril. Bias Delia Saputra. Mana Bias? Ilham Alpiana. Isan Mubarok. Jihan. Yang mana Jihan? Kaisa Azalea Putri. Luki. Oh, itu Luki. Luki Rahmadani. M. Iksal Rahadi Perdana. M. Irfan. Muhammad Abian Arjaki. Muhammad Alif Rizwan. Muhammad Rifki mana? Oke, saya Rifki. Saya. Muhammad Alif Adriansah Putra mana? SMP mana bagiannya seperti itu? Hah? Seperti itu. Apa itu masuk itu lagi? Nopal. Tupayel Maulana. Nah, itu kan Pak ya? Riana Sali Septi Rahmawati Sipa Nur Hadiat Siti Nur Hayati Siti Rahmawati Widya Puspita terakhir Yuda Rizyanti. Oke ya, dari semua. Oke anak-anak, jadi hari ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah kalau kita baca di screen ini judulnya tipografi, seni mengemas huruf. Jadi yang selama ini kalian suka coret-coret di kertas, ini adalah ilmu untuk agar coretannya lebih bagus. Nah, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, yang namanya huruf itu pasti akan selalu kita lihat di depan mata kita, baik huruf yang berwarna-warni, baik huruf yang dengan variasi-variasinya pasti ada. Dari berangkat dari rumah ke sekolah itu namanya, kalau di dunia kita namanya tipografi, bahasa sederhananya huruf. Nah, bayangkan kalian bahwa sekarang setiap perusahaan, baik perusahaan televisi, perusahaan supermarket, perusahaan seluler dan sebagainya, pasti kalau membuat yang namanya
identitas perusahaan kalau tidak menggunakan bentuk-bentuk grafis, maka dia biasanya menggunakan huruf. Coba kira-kira yang setiap hari kalian lihat ada satu perusahaan di mana-mana identitasnya menggunakan huruf. Kira-kira perusahaan apa? Tuh. Nike. Oke, ada lagi? Facebook. Bisa. Kenapa Facebook? Bahan dasar identitas perusahaannya dari huruf. Huruf M. Ada lagi selain Facebook? Selain Nike? Masa sih itu di depan ada? Iji, dua, tilu, opat, jajar nanti sekarang aja kayak sekarang. Jajar itu ayam warna biru, ayam warna biru. Saudara kalian, itu di situ ada apa? Betul, Alfamart. Identitas perusahaannya semua menggunakan huruf. Temannya Alfamart siapa? Indomaret, huruf I N D O M A R E, Indomaret, huruf. Jadi sekarang ketika kita mengenalkan sebuah perusahaan, baik perusahaan apapun itu, trennya selalu menggunakan identitas berbentuk huruf. Salah satunya adalah Alfamart, Indomaret, Yoma. Tahu Ramayana? Huruf R. Tahu Jogja? Huruf Y. Jadi semua identitasnya menggunakan huruf. Jadi huruf mereka buat untuk mengenalkan perusahaan. Alfamart, Indomaret, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI. Adidas apa Adidas? Dari huruf. Nah, ketika kita membuat identitas perusahaan dari bahan dasar huruf, ilmunya disebut dengan tipografi. Jadi tipografi adalah ilmu untuk mengemas yang namanya huruf. Kakak kalian yakin ada yang sudah nikah, misalnya Dewi Mutiara menikah dengan Ahmad Ramadan. D dan R-nya biasanya dibuatkan logo mempelai huruf D-nya di dekor. Jadilah D dan M. Inisial dari Dewi Mutiara dan Ahmad Ramadan. Nanti kalian akan merasakan hal yang sama, dibuatkan logo ketika sudah nanti sebetulnya akan datang. Yang pertama terkait dengan tipografi. Tidak usah dibaca, ada panjang. Yang harus kalian ingat adalah tipografi adalah ilmu untuk membuat huruf, gaya-gaya warna huruf. Huruf teh kenalan Pak, banyak. Mungkin kalian siapa namanya? Ihsan, huruf I, banyak caranya. Jadi begitu pentingnya huruf dalam setiap kehidupan kita. Apalagi buat jurusan kita. Kenapa? Yang namanya membuat judul film, pasti ada yang namanya dekorasi huruf. Pernah dengar nggak film Laskar Pelangi? Hurufnya gini kan? Ngedekor dia, Laskar Pelangi. Ada yang ingat film apa yang kira-kira hurufnya terkenang sampai hari ini oleh kalian? Kalau Bapak Laskar Pelangi, oke itu desain huruf untuk judul Laskar Pelangi bagus. Ada lagi? Film Pak, Suara Hati Istri, Jangan Suara Hati Istri lah ya. Yang film box office. Apa kira-kira? Ada yang sudah nonton film? Pernah nonton film? Film apa? Hah? Film apa? Yang sekarang lagi ramai film apa? Film, bukan sinetron. Dilan gimana hurufnya? D-I-L. Tapi kan ini kemas hurufnya. Dilan. Nah, ilmu untuk membuat huruf-huruf itu namanya dengan tipografi. Perpaduan antara seni panjang. Jadi tipografi adalah seni ilmu bikin huruf biar keren, biar cantik, biar kayak catchy, biar enak dilihat. Itu namanya tipografi. Nah, ternyata huruf itu memiliki ketinggian sama seperti anatomi tubuh manusia. Kira-kira seperti inilah ketinggian. Jadi batas bawah nih dari sini ke atas nih, ini kan huruf kapital ya. Ini namanya body size.
Jadi ukuran badannya itu dari atas ke bawah. Kemudian dari arah kiri horizontal ke arah kanan ada yang namanya cap length. Di batas bawah disebut dengan base length. Jadi ada apa namanya? Ada anatominya. Pak, ini manusia anatominya naon? Ya anatominya ada tangannya, ada kakinya, ada kepala, itu anatomi. Jadi anatomi itu adalah organ yang membentuk sebuah tubuh. Jadi ada body size, ada cap length, ada base length. Nah, ini. Jadi ini ada yang namanya S-gender. S-gender itu jarak dari sini, dari sini ke sini. Jadi dari huruf kecil ke huruf besar, namanya S-gender. Kalau jarak dari bawah huruf kapital ke jarak paling bawah, ini kan paling bawah nih, itu namanya descender. Nah, kalau jarak normal si huruf kecil ini namanya X. Itu hanya teori. Pada prakteknya nanti kalian bikin di komputer menjadi panduan yang bisa membantu membuat sebuah huruf yang lebih bagus. Contoh pentingnya ilmu tipografi ketika kalian mau mengemas, mau menata, mau mengukir, mau melukis yang namanya huruf. Ini dia. Tuh. Sebenarnya orang yang normal yang sekarang udah Pak tulis broadcasting televisi SMKN 1 Sukabumi selesai. Mungkin yang bikinnya anak jurusan lain sah-sah saja, tapi jurusan broadcasting ketika membuat huruf judul itu harus dikemas, harus dipikirkan, harus dipertimbangkan. Ini contoh. Oke, saya pengen ngobrol sama yang namanya Jihan. Mana Jihan? Tuh, Jihan. Jihan mudah-mudahan terlihat. Kira-kira yang membuat menarik menurut Jihan dari tulisan broadcasting televisi SMKN Sukabumi apanya? Ini segini ya. Ya, kelihatan? Apa yang membuat menarik menurut Jihan? Tulisan ini. Yang kelihatan apanya? Warnanya. Benar? Gara-gara ada warna merah dipadu dengan warna hijau, dipadu dengan warna biru, biru muda dan hitam, membuat tipografi tulisan broadcasting televisi menarik perhatian orang. Kebayang kalau warna ini dihilangkan, diganti kami warna hidung, wallahu a'lam bishawab. Itu apa? Halus semua. Satu adalah warna, yes, warna. Yang kedua, saya pengen ngobrol sama Dias Saputra. Yang mana? Dias. Apa yang membuat Dias ketika melihat huruf ini tertarik? Selain warna, apa ya? Hah? Apa ya? Yes. Teks hurufnya. Apa teks hurufnya ya? Pak, Ari anu ieu mah lihat Pak, ieu mah huruf kecil Pak. Ya, broadcasting televisi. Oh, ieu mah huruf besar. Dua, teks huruf dan warna. Cep Nandang mana? Cep. Menarik kayaknya Cep. Hah? Menarik gak? Apa yang buat kamu menarik tulisan ini? Selain warna dan teks hurufnya. Oke. Bener resepnya apa? Tata letaknya. Bener kan Anda? Tata letaknya lo. Coba lihat loh, ini dia. Ini dia. Tata letaknya. Jadi kalau tulisan Cep Nandang disejajarkan, Cep Nandang kurang keren. Nah, Cepnya dulu, Nandangnya dihandap, dijorokkan dikit itu lebih keren dibandingkan posisinya normal. Jadi tata letak selain warna. Tadi siapa yang bilang teksnya siapa? Keren kedua. Kemudian dari safety juga 3. Yang terakhir kira-kira coba apa? Hah? Apa ya? Ukuran. Keren, size-nya. Yang ini kecil kan? Berat. Ini gede. Jadi size hurufnya juga berbeda sehingga desain tipografi teks ini lebih menarik. Oke, next. Ini dia. Pak, coba yang lalu nulis ke Bandungan Utara udah hidung ke arah kiri sejajar warnanya satu. Ya biasa-biasa saja. Saya pengen ngobrol sama Dela, mana Dela? Del, bagus nggak? Apanya yang membuat bagus?
Satu benar, teksnya seperti yang tadi. Yang kedua apa ya? Ukurannya. Yang ketiga, warnanya. Kenapa warnanya? Ya apa bagus tuh? Warnanya ada gradasi, benar? Biru tua, biru gelap, ke biru terang. Selain ada pinggirnya ini apa namanya? Bukan, itu warna apa? Navy. Orang sekarang bilang naon? Bidong, naon bidong? Biru dongker. Warna navy pada tepi luar si huruf namanya disebut dengan apa? Outline. Ada yang bilang fire line, ada yang bilang stroke. Navy. Oke, ada lagi yang lain sehingga teks ini menarik? Posisi lihat kebandungannya di kanan atas, utaranya di kiri bawah. Ternyata menghasilkan desain huruf yang eye-catching. Oke, berikutnya. Menarik nggak? Apa yang menarik? Gradasi warnanya, outline-nya. Terus apa? Ada perubahan jenis huruf. Lihat yang ini. Ada huruf scriptnya, huruf tulisan tangan. Hello segmensi the real broadcasting. Apa yang menarik di tulisan segmensi? Ada huruf kapital di tengah-tengah. Nyeleneh namanya. Boleh nyeleneh? Boleh. Contohnya yang ini. Ini benar nggak? Segmensi. Ya kalau lihat ini nggak benar. Masa huruf kapital di tengah-tengah disimpan satu. Tapi dalam desain huruf, it's okay, nggak ada masalah. Segmensi. Ini juga sama. H-nya kan huruf biasa. Hello-nya dikasih huruf seperti tulisan. Jadi ini lebih. Jadi kalau tulisannya misalkan cek nanda, kebayang C-nya dikirkeun, P-nya tulisan tangan ke nanda ini dia, N-nya digedekeun, coba. Keren. Ada contoh lain? Selesai untuk anatomi ketinggian huruf. Jadi ngadesain huruf dari ilmu anatomi huruf bisa yang seperti ini. Bisa yang seperti ini, bisa yang seperti ini. Berikutnya. Ternyata huruf boga ngaran, benar. Sama, kita juga punya ada jahitnya, ada telapak tangannya, ada batang tangannya, ada batang bagian atas tangannya, ada sikunya, ada pundaknya. Huruf ternyata yang ngarana handapna disebut dengan terminal. Terminal bawah. Di bagian atas, terminal atas. Di sini ada yang disebut dengan batang. Dan di sini ada yang disebut dengan tangke. Pak, bisa nggak desain huruf dari bentuk anatomi huruf? Bisa. Ini mana Pak contohnya? Contohnya yang ini. Nah, betul nggak? Tulisan editor biasa, tulis biasa saja. Tapi ketika seorang desainer, seorang editor berpikir bahwa dari tulisan editor bisa divariasikan dengan memanfaatkan apa ini? Terminal pada huruf E. Terminal apa? Terminal bawah. Gunakan dari terminal atas. Ya silakan dicoba. Coba. Saya akan ngobrol sama Widya. Mana Widya? Menarik kan tulisan editor? Apanya yang menarik? Huruf apanya? Kenapa huruf E? Terminal bawahnya dikasih variasi dengan garis memanjang. Jadi kalian apa ketika ada yang baru sok pohon alhamdulillah bener tuh. Pohon karena warna ada cuma menarik. Warna menarik. Jadi dia apa bener apa? Enggak masalah. Cuma nih orang tuh suka lupa pada yang suka lama gitu tuh. Lama. Ada lagi Pak? Ada contohnya nih. Lebih keren ya. Dia dari mana desainnya? Huruf S saya tangkain enggak? Nggak ada huruf S mah. Nu eta hana huruf F, huruf mana deui? Huruf T bisa. S mah dari mana ya? Tina batang. Kan ieu batangna. Di S jeung A dikasih variasi. Jadi ini menarik satu karena ada gradasi warna. Apa warna apa ini? Ungu ke biru hiji tak jelas. Nu kadua naon?
Posisi nggak ada posisi di sini. Dari variasi huruf S dan huruf A. Ada lagi? Nah, itu lebih keren. Ya, ada perpaduan huruf B dengan huruf I. Karena huruf B dan huruf I punya garis vertikal ke atas sehingga bisa divariasikan dari dua huruf B dan huruf I. Ini contoh desain huruf menggunakan anatomi huruf. Kabayang. Mudah-mudahan Alfamart. Ada yang aneh dengan Alfamart? Kayaknya Alfamart warna ya. Yang aneh itu apa? Indomaret. Karena huruf O-nya tidak. Loh, Indomaret pokoknya huruf O yang beda. Indomaret itu I-nya bisa I, N, D, O, M, A, R. Nya huruf kayak tulisan. Nah, itu Indomaret. Ada lagi yang lain Pak? Kita cek. Desain huruf dengan memanfaatkan terminal atau batang huruf ini. Ini dari apa desainnya? Tangkai. Kan batang iya batang, iya batang. Ada terminal mana iya terminal. Ini namanya tangkai. Huruf E ayat tangkainya enggak? Ada iya ayat tangkainya biasanya ini. Huruf E ayat tangkainya enggak? Nggak ada. Ada juga batang, terminal bawah, terminal. Dan ini contohnya penata cahaya yang nanti kalian akan digeluti pelajari di pelajaran pasti. Penata cahaya. Berikutnya. Ternyata di huruf A sampai dengan huruf Z ada kelompoknya, ada komunitasnya. Pertama ada huruf garis tegak datar. Ini contohnya. Tegaknya gimana? Ini tegaknya. Ini datar. Huruf E benar tuh. Huruf F, huruf H, huruf I, huruf L. Tegak itu datar. Namanya huruf garis tegak datar. Ada kelompok huruf, dia kelompoknya garis tegak miring. Contohnya naon? A. Kan ada tegaknya tuh. Enggak. Ada miringnya. Jadi ada yang gini kayak gini. Contohnya apa ya ini? A, K, M, N, Q, W, X, Y, Z. Jadi kalian paham nggak? Oh ternyata Afrika Z Pak ayah kelompok nah boga imam masing-masing, gitu. Boga negara masing-masing, negara tegak datar, negara tegak miring berarti. Negara itu garis tegak lengkung tuh huruf B. Ayat tegak, nah ayat lengkung B, D, R, S masuk nggak S? Enggak, S itu bukan tegak batangnya. Dan yang ketiga garis lengkung. C, ayat dataran tegak dia nggak ada. O nggak ada, Q nggak ada, S nggak ada. Semua bahan dasarnya lengkung. Pak bisa itu tina geometri huruf bisa jadi desain yang keren. Bisa, ini contohnya. Nah. Tuh, saya pengen ngobrol sama Riana mana? Riana coba berdiri. Berdiri nih. Keren gak? Apanya yang keren nih? Dari apanya? Warnanya. Kenapa warnanya? Kenapa warnanya? Oke, kita minta tolong ke Anma. Keren gak ini? Apanya yang menurut Anma ini menarik Pak? Hah? E-nya di dalam warna? Ah, benar. Karena ada desain berdasarkan iya tak? Nah kita. Maka hasilnya seperti ini, ada huruf E. Jadi si desainernya memanfaatkan geometri huruf untuk merekayasa memvariasikan huruf E. Kunaon E kan mulut Pak hidungna. Karena nggak bakalan serasi kalau yang E dikasih background, dikasih wadah, dikasih alas yang bentuknya ulet nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak enak lihatnya. Makanya karena E itu tegak dan datar, dikasihnya juga tegak dan datar. Lihat motionnya, dibiarkan dia berdiri tampil apa adanya. Jadi filosofinya seperti ini. Berikutnya, ini huruf B nggak lagi kotak kayak huruf E, tapi apa ngikutin dengan bentuk pola huruf B. Dan lihat ini, rodnya di atas dikasih warna biru, castingnya di bawah dikasih warna biru. Inilah jadi sebuah desain huruf.
Ada lagi Pak? Ini dari huruf apa? X. Coba. Sali mana Sali? Sal, apa yang aneh dengan huruf ini? Dengan desain ini yang aneh apa? Background warnanya kenapa? Satu, warna-warni pada backgroundnya. Yuda mana Yuda? Yud, apa yang menarik? Hah? X-nya kenapa? Biasa-biasa saja huruf background kita baru lagi kita kirawan kita huruf background. Apa yang ada? Backgroundnya ngikutin pola huruf X. Sehingga menurut kata siapa tadi? Sali, warnanya berbeda di setiap wilayah daerah. Ini huruf. Dan yang menarik berikutnya saya ingin ngobrol sama Anissa mana? Nis, apanya Nis? Selain tadi warnanya, selain huruf X-nya apa ya? Jom, acungkan tangan. Apa yang menarik dengan ini? Sadar nggak kalian? Jadi ini dibacakan lewat X broadcasting atau apa? Sebelum broadcasting bro, kita lain X10 broadcasting logo kelas zaman dulu. Baru ada anaknya kelas sebelumnya bikin logo seperti ini. Pak, lawan PSPT kemana ada digetik PSPT gitu. Ya. Ada lagi Pak, ada di kalian lagi kangen sama teman deket, ini dia. I love you. Dari huruf apa desainnya? Huruf C dan Q. Kenapa? Makanya langsung dia huruf A, aku mah hanya mata. Huruf C Q itu seperti tersenyum nggak sih? Ya ada matanya ya, matanya berbinar-binar ya. Ini berbinar-binar. Ini seolah-olah dia sedang senyum. Terus tulisannya apa di atas? I love you. Apa tulisannya? Coba yang kencang. I. Jawabannya apa? I love you too. Jadi ini desain memanfaatkan apa? Geometri huruf. Berikutnya K, kayak mana? Jenis-jenis huruf. Pernah nggak kalian lihat huruf ada kakinya? Ada tanpa kaki, ada yang ada kakinya huruf itu, ada yang nggak ada kakinya. Nah ternyata jenis huruf itu ada sans serif. Sans itu artinya tidak, berarti huruf yang serif itu artinya apa? Kaki. Jadi lamun asup ka imah, kakina bobolokot sebut we dasar si serif. Kakina berat. Jadi huruf sans serif adalah huruf tanpa kaki. Huruf serif adalah huruf berkaki. Huruf skrip untuk tulisan tangan. Kalau kalian baca undangan pernikahan ini ada undangan menikah, sali dengan bla bla itu biasanya pakai huruf skrip. Huruf dekoratif pernah lihat dibungkus yang lain apa? Lasmil. Kalau sempurna itu huruf kaya, dukir dan curok itu. Itu biasanya disebut dengan dekoratif. Ini contohnya. Ini huruf sans serif, sukuan tanpa kaki mana tuh? Mana sukunan ada? Ini sans serif namanya. Ayo huruf berkaki mana Pak? Tuh ayah kaki anda. Benar tak? Ini kaki ini, kaki. Ini kaki ini. Ada apa? Ada dikit tuh. Ya. Tuh ini mah nggak ada. Jadi ini mah tanpa kaki, yang ini berkaki. Ini huruf skrip. Biasanya buat pendangan dan gitu. Yang di bawah ini sebenarnya huruf dekoratif, di dekor. Ini kan huruf-huruf kayak logo-logo produk. Enggak, ini huruf monospace broadcasting. Pak, kumaha desain tina bahan dasar huruf bisa. Tapi sebelum ke contohnya, terakhir materinya ada yang namanya karakteristik huruf. Saya yakin dari sejak zaman SD kalian sudah kenal yang namanya huruf tebal, huruf miring, huruf normal, huruf bergaris, huruf barang dan lain sebagainya. Contohnya ini, tak beda. Broadcasting televisi, broadcasting sama. Tuh. Siti Nurhayati mana? Mana Siti Nurhayati? Siti yang paling menarik yang mana? 1, 2, 3.
Satu, kenapa satu lebih menarik dibandingkan 2 dan 3? Karena televisinya. Kenapa televisinya? Oh, yang satu itu dua kata, Pak. Ada televisi, ada oke. Maksudnya bisa diterima dan masuk. Ada lagi, Pak? Ada ini. Nah, pernahkah kalian mencoba dulu gitu gini? Saya yakin kalau yang belum pernah dicoba. Kalau kita mengetik kan, udah, Pak, selamat Idul Fitri 1433 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin, teknik produksi dan penyiaran program televisian. Idul Fitrinya lihat. Ini kita lihat. Apa yang dirubah? Posisinya, ukurannya, size-nya. Coba bayangin. Siti Rahmawati mana? Apa yang dirubah? Yang menarik hari ini apa? Satu apa ya? Posisinya. Ayat video. Coba kalau kalian ketik, coba aja tulis. Kami selalu memberikan layanan yang prima serta mutu dan harga produk yang tinggi dan kompetitif. Kalau di standar kan tulis gini, ya nggak menarik. Tapi dengan seperti ini menarik. Coba sekali-kali WA ke orang tua. 3 TV. Ada lagi. Terakhir materinya adalah transformasi guru. Transformasi guru itu lalu istilah bilang transformer. Badannya berubah, jadi berubah bentuk transformasi guru. Yang pertama, sebuah desain memiliki nilai tinggi ketika kita berubah guru berdasarkan posisi. Contohnya BTV, broadcasting televisi. Jadi ini B-nya di tengah, T-nya di atas, I-nya di bawah. Jadi mentransformasikan huruf berdasarkan posisinya dirubah. Selain posisi, ada berdasarkan rotasi. Lihat. Penatanya lihat, ngajuralit 90 derajat. Ini juga sama, berputar 90 derajat, dan yang ini normal. Berikutnya ini. Coba baca yang ini. Ini baca. Kurang kencang. Siapa namanya? Siapa namanya? Win, coba bacain aja. Happy birthday, I love you for always together. Ini apa menarik, Pak? Lihat, skala apa nih? Skala apa? Ukurannya, jaraknya digedein. Siapa namanya, Pak? Pintar dia, bilang bisa itu. Sekian jarak naruhnya digede tuh. Happy birthday gede, I love you-nya forever. Siapa namanya? Sipa, kamu tertarik dengan happy birthday-nya dengan I love you forever-nya? Kenapa lebih tertarik happy birthday? Kamu nggak punya pacar ya? Atau lagi putus? Kenapa menarik? Karena ukurannya lebih gede. Size-nya, kita lihat yang lain. Nah, jadi Anda merubah bentuk huruf berdasarkan apa? Proporsi itu apa? Berdasarkan proporsi itu berdasarkan bentuk awalnya dirubah. Contohnya apa? Huruf B diacak-acak ya. Huruf N diacak-acak, huruf O diacak-acak, A diacak-acak, semua huruf diacak-acak. Boleh, Pak? Boleh. Ada yang suka gambar itu di kertas? Banyak. Saya lihat teman-teman kalian kalau gambar pasti teknik transformasi huruf proporsional ini sering dipakai. Dulu mah ada zaman dulu ada huruf namanya slang. Tahu slang nggak? Kan tulisannya keren ya. Slang nih, kayak kupu-kupu. Itu menggunakan proporsi huruf. Contoh lain, nih. Nanti yang kita jadi editor. Transformasi huruf ada disebut dengan mirror atau cerminan. Desri mana? Apa yang menarik dari sini?
Ada bayangannya. Mirror itu bayangan. Coba aja kalian tulis. Destrier. D-nya dibuat bayangan ke bawah. Itu mirror. Terus ada transformasi huruf berdasarkan skew. Siapa ya? Hah? Ki, apa yang berubah dengan desain huruf ini? Hah? P-nya, kenapa P-nya? Hah? Dipudarkan. Jadi skew itu apa? Pemudaran di huruf P. Ini bisa dimanfaatkan. Misalkan siapa namanya tadi? Rifki, berarti huruf F-nya ya. Huruf F-nya bisa dipudarkan, jadi F-nya dibesarkan. Terakhir, Rifki adalah ini. Ada yang namanya menabrak batas. Pernah nggak kalian lihat orang hidung bungkus sakit dipotong? Ini kan kosong potong di crop, tulisnya dia jomblo kada luar. Ada seperti ini. Coba jangan buat foto media sosial, dipotong mana? Dipotongnya full gitu. Nanti di crop setengah hidung. Kadang-kadang hilang tak tulisan welcome to jungle. Gitu ya. Bro, televisinya apa yang dipotong Pak? Huruf T ya? Huruf I lihat. Huruf G ya, huruf B ya. Jadi ada batas yang ditabrak. Boleh. Ada lagi Pak? Ini dia. Muhammad Alif Rizwan mana? Apanya yang menarik? Rizwan Alif. Yang ini sudah ya, dari acak-acak ya. Apalagi yang menarik di sini? Ada bayangan di belakang tulisan broadcasting televisi, tipis tapi masih terlihat. Itu boleh. Contoh berikutnya ini yang sudah umumnya digunakan oleh Alfamart, Indomaret, banyak banget. Transformasi huruf menggunakan warna. Jadi tong macam-macam dengan yang namanya warna. Contoh misalnya, kenapa celana yang warna hitam pasti akan matching dengan baju warna apapun? Broadcasting. Bisa. Ada lagi. Terakhir, buat tugas hari ini belum. Kalian sering lihat di mana kalau bentuk teks seperti ini ada captionnya, ada tulisannya? Di mana? Di media sosial, di website, bener nggak? Lihat aja itu apa? Instagram, Facebook dan sebagainya biasanya punya aplikasi wadah. Jadi namanya ada caption, ada hitamnya. Lihat ke bawah-bawahnya dia bergradasi warna. Kemudian contoh lain, tadi mas seperti ini ya, kotak. Kalau yang sekarang seperti ini. Dan tugas hari ini, silahkan kertasnya sudah dibagikan, keluarkan papan tulisnya, adalah seperti ini. Silahkan kalian bikin di kertas sebagus mungkin. Ini adalah transformasi huruf, namanya retro atau art deco yang akan kalian gunakan sepanjang di jurusan broadcasting televisi. Ini kira-kira huruf buat apa? Sering lihat di mana huruf seperti ini? Kalau nonton film, di akhir filmnya kalau sudah selesai ada yang namanya kredit title. Yang di akhir itu maju dari bawah ke atas. Ya. Makanya ada produser eksekutif, manajer produksi, sutradara. Silahkan kalian kerjakan ya. Kalau ini yang kecil ini jabatan, yang ini orang. Jadi dalam film kalau bikin kredit itu nama orang itu tidak boleh tidak boleh jadi dua baris, tapi harus jadi satu baris. Ada karena panjang sampai baris sabaris gitu. Paham? Tapi kalau jabatan dua kata dia harus jadi dua baris, kalau satu kata dia tetap satu. Terus yang kalian perhatikan apa di sini? Walaupun ini dua baris, jabatannya dua baris, nama orangnya satu baris, tapi lihat batas terminal atas sama terminal bawah sama. Paham? Tuh lihat, sama kan?
Jadi tugasnya silakan di kertas bikin ini aja. Untuk nama jabatannya produser eksekutif, manajer produksi, sutradara, penata kamera, penata cahaya, penata gambar. Cukup ini, silakan di kertas. Namanya ganti dengan nama sendiri dan teman-teman di samping. Oke, terakhir ada pertanyaan? Ya, kenapa safety? Gimana cara menguasai ilmu tipografi dengan baik dan benar? Oke. Ada yang bisa jawab? Cara biar kita pandai tidaknya menguasai ilmu tipografi. Kan kesannya sederhana, naon sih Pak huruf kira-kira? Tapi ternyata ada ilmu. Jadi cara menguasainya gimana Pak? Kembali ke kita masing-masing. Kalau belajarnya setahun sekali, maka bisa ilmu huruf butuh waktu 1 tahun. Buset, lama. Tapi kalau belajarnya sehari sekali, ngedesain dalam bentuk huruf, saya yakin sebulan bisa. Dan ingat, orang-orang yang berkecimpung di dunia desainer logo itu harganya, salary-nya fantastis. Tahu nggak logo Garuda Indonesia? Itu harganya 5M. Tahu Bank Mandiri? Itu 1M. Tahu 17 Agustus? Kan tiap tahun suka berubah-ubah tuh 17-nya. Itu luar biasa hasil logo Pak. Yang menang ya desainer logo Pak. Ini pertanyaannya berapa lama Pak? Ya berapa seringkah kita belajar desain dalam bentuk logo? Oke, terima kasih Septi. Selanjutnya silakan dikerjakan di kiri atas nama dan kelas. Kemudian silakan ini jawabannya ditulis ulang. Kalau ada jabatan tambahan boleh Pak. Ada penata mereka silahkan. Namanya diambil dari nama kalian sendiri dan teman-teman. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Oke, silakan dikerjakan dan akhir kata, terima kasih atas segala perhatian hari ini. Bagi yang sudah mengerjakan tugas, silakan dikumpulkan ke depan dan bisa langsung keluar untuk Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.